Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhamidah Alianti. Dari konsentrasi fisika akan sedikit mempresentasikan mengenai life on the world atau kehidupan di dunia lain. Langsung saja. Did I solely the from darkness to promote me? Apakah saya meminta Anda dari kegelapan untuk mempromosikan saya? Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Sebagai makhluk hidup, Anda telah dipromosikan dari kegelapan. Atom karbon, oksigen, dan berat lainnya elemen yang diperlukan komponen tubuh Anda tidak ada di awal alam semesta, tetapi diciptakan oleh generasi bintang berturut-turut. Elemen-elemen dari mana Anda dibuat? Nah, di mana-mana di alam semesta yang dapat diamati, sehingga mungkin bahwa kehidupan dimulai di dunia lain dan berevolusi menjadi kecerdasan. Jika demikian, mungkin peradaban lain akan terdeteksi dari bumi. Astronom masa depan mungkin menemukan spesies alien yang jauh sama sekali berbeda dari setiap kehidupan di bumi. Next, the nature of life atau sifat kehidupan. Nah, sifat kehidupan ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada dasar fisik kehidupan di bumi adalah unsur karbon. Mengapa demikian? Karena cara atom karbon terikat satu sama lain dan atom lain, mereka dapat bergabung menjadi panjang kompleks stabil rantai yang mampu di antara banyak prestasi lainnya menyimpan dan mengirimkan informasi. Sejumlah besar informasi diperlukan untuk mengendalikan aktivitas dan memelihara bentuk-bentuk kehidupan sesuatu. Selanjutnya ada informasi penyimpanan dan duplikasi. Sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh sel hidup dilakukan oleh molekul yang dibangun di dalam sel. Sel harus menyimpan resep untuk dibuat semua molekul ini serta bagaimana dan kapan menggunakannya, dan kemudian entah bagaimana berikan resep itu kepada keturunan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 poin penting dan 7 istilah baru. Yang pertama yaitu ada resep kimiawi, ada instruksi yang disimpan dalam DNA, dan yang ketiga molekul DNA. Untuk menghasilkan keturunan yang layak, sel harus mampu dibuat salinan DNA-nya. Anehnya, ini penting untuk lanjutan keberadaan semua kehidupan yang proses penyalinannya termasuk kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada the origin of life, yaitu asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan berasal dari bumi, yaitu fosil tertua bumi adalah sisa-sisa makhluk laut, dan ini menandakan bahwa kehidupan bermula di laut. Mengidentifikasi fosil tertua tidak mudah, meskipun dengan cara bagaimanapun. Lingkungan bumi berubah terus-menerus. Untuk bertahan hidup, spesies harus berubah karena pasokan makanan, iklim, atau medan rumah mereka perubahan. Jika informasi yang disimpan dalam DNA tidak bisa berubah, maka kehidupan akan punah dengan cepat. Proses di mana kehidupan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah disebut biologis evolusi. Next. Nah, di sini ada gambar untuk yang atas ada molekul organik termasuk asam amino, bahan penyusun protein. Untuk yang B ada Stanley-Miller dengan peralatan Miller atau Stanley-Miller. Asam amino dapat terhubung bersama melalui pelepasan molekul air untuk membentuk molekul rantai karbon yang panjang. Asam amino dalam contoh hipotesis ini adalah alanin, satu dari yang paling sederhana. Next. Geologic time atau waktu geologi. Kehidupan telah ada di bumi setidaknya selama 3,4 miliar tahun. Tetapi di sana adalah bukti kecil dari apapun yang lebih dari organisme sederhana sampai sekitar 540 juta tahun yang lalu. Ketika kehidupan tiba-tiba bercabang menjadi A, berbagai macam bentuk kompleks seperti trilobita atau gambar yang ada di samping. Trilobita muncul pertama kali di lautan Kambrium yang terkecil hampir mikroskopis dan terbesar lebih besar dari piring makan. Contoh yang ada yaitu seukuran biji tangan manusia. Hidup 400 juta tahun yang lalu di dasar laut yang sekarang menjadi endapan batu kapur di
Pennsylvania. Life in our solar system, atau kehidupan di sistem planet lain. Carbon-based life elsewhere in our solar system. Liquid water seems to be a requirement of carbon-based life, necessary both as the medium for vital chemical reaction and to transport nutrition and water. Nah, mungkinkah ada kehidupan berbasis karbon di tempat lain di tata surya kita? Nah, jawabannya air cair tampaknya menjadi persyaratan kehidupan berbasis karbon yang diperlukan baik sebagai media untuk reaksi kimia penting maupun untuk mengangkut nutrisi dan limbah. Selanjutnya, life in other planetary system. Kehidupan di sistem planet lain. Kayak di sini ada gambar, yaitu meteorit ALH 84001 adalah satu dari selusin meteorit yang diketahui berasal dari Mars. Sebuah kelompok penelitian mengklaim bahwa meteorit tersebut mengandung jejak kimia dan fisik kehidupan purba di Mars, termasuk apa yang tampak seperti fosil organisme mikroskopis. Bukti itu belum dikonfirmasi dan diklaim tersebut terus diuji dan diperdebatkan. Communication with distant civilization, atau komunikasi dengan peradaban jauh. Nah, sini ada travel between the stars, perjalanan antar bintang. Jarak antar bintang hampir di luar pemahaman pesawat ulang-alik akan memakan waktu sekitar 150.000 tahun untuk mencapai bintang terdekat, yaitu dengan menggunakan radio komunikasi. Terus berapa banyak dunia dihuni, berapa lama dunia ini dihuni. Nah, seperti yang ada pada gambar. Sebenarnya ada gambar pada paling samping kiri, yaitu kehidupan kompleks setelah berkembang di bumi baru-baru ini. Jika seluruh sejarah bumi diwakili dalam garis waktu atau kiri, Anda harus memperbesar ujung garis untuk melihat detail seperti kehidupan yang meninggalkan lautan dan dinosaurus muncul. Usia manusia akan tetap menjadi garis tipis di bagian atas diagram Anda. Jika sejarah bumi adalah rekaman video selama setahun, manusia tidak akan muncul sampai jam-jam terakhir Desember. Selanjutnya ada simple arithmetic dari di atas, yaitu bisa dilihat di dalam slide jumlah bintang di galaksi kita, dan Fp melambangkan pecahan bintang yang memiliki planet. Bisa diperhatikan ya untuk gambarnya ya. Mengapa jumlah peradaban yang dapat dideteksi bergantung berapa lama peradaban bertahan di tingkat teknologi? Argumen ilmiah ini bergantung pada waktu kejadian. Jika Anda berubah teleskop radio ke langit dan memindai jutaan pita frekuensi banyak bintang, Anda akan memotret alam semesta pada titik tertentu waktu. Siaran dari peradaban lain harus tiba pada waktu yang bersamaan jika mereka ingin dideteksi. Jika sebagian besar peradaban bertahan lama, di sana adalah kesempatan yang jauh lebih besar untuk mendeteksi salah satunya di snapshot Anda dibandingkan jika peradaban cenderung menghilang dengan cepat karena perang nuklir atau keruntuhan lingkungan.
Jika sebagian besar peradaban hanya bertahan dalam waktu singkat, di sana mungkin tidak ada yang mampu mentransmisikan selama interval singkat saat penduduk bumi mampu membangun teleskop radio untuk mendengarkan mereka. Next. Oke, cukup sekian untuk pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.